Dunia mengenalnya sebagai negeri kebebasan. Tapi bagi para sejarawan, Amerika Serikat adalah sebuah paradoks yang dibungkus dengan mesiu. Sejak 1776, rata-rata setiap 5 tahun sekali, Amerika terlibat dalam intervensi militer di luar perbatasannya. Hampir 400 intervensi, separuhnya terjadi setelah Perang Dunia Kedua. Mengapa? Karena bagi Amerika, keamanan nasional bukan hanya soal menjaga pagar rumah, tapi soal mengontrol orbit dunia. Namun, sejarah punya cara yang aneh untuk bercanda. Hari ini, kita akan melihat 10 negara yang pernah beradu nyawa dengan Paman Sam. Kita akan melihat bagaimana kebencian berubah menjadi pelukan ekonomi, dan bagaimana diplomasi meja makan berubah menjadi hujan api di tahun 2026. Kita mulai dari musuh pertama, Britania Raya. Bayangkan tahun 1775, Amerika hanyalah anak nakal yang muak dipajaki oleh kerajaan Inggris. Perang revolusi bukan sekadar perang wilayah, tapi perang ideologi. Puncaknya, tahun 1814, saat pasukan Inggris mendarat di Washington DC dan membakar Gedung Putih. Presiden Madison harus melarikan diri saat api melahap simbol kedaulatan Amerika. Namun, perhatikan transformasinya. Dari musuh bebuyutan, mereka menciptakan special relationship. Mengapa? Karena pasca Perang Dunia Kedua, Inggris yang bangkrut membutuhkan bantuan finansial, Marshall Plan, dan AS membutuhkan pangkalan di Eropa. Status 2026, di tengah krisis Iran saat ini, PM Keir Starmer tetap menjadi sekutu pertama yang mengirim armada defensif, bukti bahwa kepentingan nasional lebih kuat daripada dendam masa lalu. Jika kalian melihat peta Texas, California, hingga Arizona hari ini, kalian sebenarnya sedang melihat rampasan perang. Tahun 1846, doktrin Manifest Destiny membuat AS haus akan tanah. Perang Meksiko-Amerika berakhir dengan Meksiko kehilangan 55% wilayahnya. Hari ini, hubungannya rumit. Meksiko adalah mitra dagang nomor 1 AS, tapi di Maret 2026, ketegangan memuncak. AS secara resmi menetapkan kartel Meksiko sebagai organisasi teroris. Presiden Claudia Sheinbaum membalas, "Senjatanya dari kalian, uangnya dari kalian, tapi kalian menyalahkan kami." Hubungan ini adalah pernikahan yang dipaksakan oleh ekonomi, namun dihancurkan oleh krisis narkoba. Tahun 1898 adalah momen transisi global. Hanya butuh 4 bulan bagi Amerika untuk menghancurkan sisa-sisa kemegahan Spanyol. Dipicu oleh ledakan kapal USS Maine, AS merebut Filipina, Guam, dan Puerto Rico. Insight, inilah saat Amerika sadar bahwa mereka bukan lagi sekadar negara benua, melainkan imperium global. Spanyol jatuh ke posisi kelas 2 di Eropa, dan Amerika mulai berlayar ke seluruh samudra. Konflik dengan Jerman dan Jepang adalah puncak dari segala kehancuran. Holocaust di Eropa dan serangan Pearl Harbor di Pasifik memaksa Amerika mengerahkan segala sumber dayanya. Namun, lihat apa yang terjadi setelah 1945. Amerika melakukan hal yang tak terpikirkan. Mereka membiayai musuh yang mereka kalahkan. Jerman Barat dan Jepang dibangun kembali dari nol untuk menjadi benteng melawan komunisme. Status 2026, Jepang kini menjalankan Plan A+. Di saat AS bersikap transaksional, Jepang justru menawarkan komitmen investasi $550 miliar. Mereka bukan lagi bawahan, tapi mitra strategis yang menentukan hidup mati ekonomi Amerika di Asia. Jika negara lain sudah berdamai, Korea Utara tetap konsisten membenci. Sejak 1950 hingga Maret 2026, statusnya masih gencatan senjata, bukan damai. Database update, Kim Jong-un kini menuntut pengakuan sebagai kekuatan nuklir penuh.
Dengan 28.500 tentara AS yang masih siaga di Korea Selatan, wilayah ini adalah kotak korek api yang bisa meledak kapan saja jika satu pihak melakukan kesalahan navigasi. Vietnam adalah mimpi buruk Amerika. Hutan-hutan yang mematikan, agen Orange, dan kekalahan yang memalukan di Saigon 1975. Tapi lihatlah tahun 2026. Vietnam sekarang adalah pusat semikonduktor dan AI yang didukung perusahaan AS. Mengapa AS merangkul Vietnam? Karena musuh dari musuhmu adalah temanmu. AS butuh Vietnam untuk mengimbangi pengaruh Tiongkok. Inilah yang disebut diplomasi bambu, lentur mengikuti arah angin kepentingan. Dua dekade perang melawan teror, Irak dihancurkan atas nama senjata pemusnah massal yang ternyata fiktif. Afghanistan ditinggalkan begitu saja setelah 20 tahun pembangunan bangsa yang gagal. Status 2026, Afghanistan kembali ke tangan Taliban tanpa hubungan diplomatik. Irak terjepit di tengah api perang Iran-AS. Dua negara ini adalah bukti bahwa kekuatan militer AS bisa menjatuhkan diktator, tapi jarang bisa membangun kedamaian. Inilah benteng Persia, musuh paling gigih sejak Revolusi 1979. Data Maret 2026 menunjukkan skenario terburuk telah terjadi. Kematian Ayatollah Khamenei dalam serangan udara dan kehancuran 50 kapal perang Iran telah memicu kiamat energi global. Ini adalah negara terakhir dalam daftar 10 kita. Iran menolak tunduk dan Amerika menolak mundur. Dampaknya, seluruh dunia membayar harganya melalui harga minyak yang mencekik. Iran membuktikan bahwa meski mereka bisa dilumpuhkan, mereka akan memastikan dunia ikut menderita bersama mereka. Dari 10 negara ini, kita belajar satu hal. Dalam geopolitik, tidak ada musuh abadi dan tidak ada teman abadi. Yang ada hanyalah kepentingan nasional. Amerika bisa menjadi penyelamat seperti di Jerman, mitra bisnis seperti di Vietnam, atau malaikat maut seperti di Iran. Namun di tahun 2026 ini, pertanyaannya bukan lagi siapa yang akan dikalahkan Amerika berikutnya, tapi apakah Amerika sanggup menanggung beban dari semua musuh yang telah ia ciptakan.